Sementara ini dari ruang sidang yang lain, Saudara, masih diperiksa pengusaha CCTV yaitu Afung yang sedang diperiksa dan ini adalah alat bukti yang juga dibawa oleh jaksa penuntut umum yaitu DVR CCTV yang diminta oleh eh, pihak kepolisian kepada Afung untuk diganti DVR-nya. Jadi dalam persidangan hari ini tengah digali juga bagaimana proses dari awal ketika Afung dihubungi untuk diminta penggantian DVR CCTV di Duren 3 sampai proses Afung berada di Duren 3 Jakarta untuk mengganti DVR CCTV tersebut. Dan ini jaksa penuntut umum sedang membawa alat bukti ke depan majelis hakim. Kami masih bergabung siang ini dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, kita ngobrol lagi terutama soal eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh beberapa terdakwa yang semua menggarisbawahi bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari atasan. Semuanya berkata seperti itu, sama begitu, seragam. Nah, ini bagaimana nanti supaya persidangan bisa eh, menyampingkan alasan tersebut dan akhirnya menjawab dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, sayangnya kita nggak bisa mendengar secara keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh masing-masing terdakwa ya. Kalau tidak salah kan ada 6 terdakwa dalam obstruction of justice. Kalau tidak salah sekali lagi 3 mengajukan eksepsi, 3-nya tidak. Nah sayangnya yang mengajukan itu kita tidak tahu semua detailnya dan kemudian juga jawaban atau tangkisan dari jaksa jika sudah ada. Dan menurut saya yang kalau kita kembali tadi di poin yang barusan ya Mbak, yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi kan terdengar ya, bahkan ipan terakhirnya menurut saya itu closing yang sangat baik begitu, mengingatkan jawaban dari kuasa hukum misalnya kaitan dengan perintah atasan bahwa Anda boleh loyal, tapi loyal yang seperti apa dulu. Jangan-jangan kalau dicek loyal yang melanggar hukum juga dimaknai loyalitas kan. Nah ini yang tadi kemudian disinggung message-nya itu menurut saya sampai ke sanubari gitu karena ini kemudian jangan jangan dibengkokkan ke mana-mana begitu. Ini yang mau dikembalikan ke persoalan utamanya. Dan memang perihal perintah atasan ini menurut saya ada 2 hal yang menarik yang kemarin kalau nggak salah saya dengar dari jawaban terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh salah satu terdakwa. Ini jawaban dari penuntut umum juga bagus menurut saya. Ini bukan berarti saya hanya melihat dari konteks bahwa yang bagus itu hanya JPU, tidak ya Mbak. Tapi karena pertanyaan berkaitan dengan eksepsi, maka harus jawabannya ke sana, terkait dengan jawaban juga. Jadi jawaban yang menarik adalah untuk menarik benang merah agar kita tidak berdebat ini perintah atasan atau tidak. Satu, melihat dari kewajaran. Nah, kewajaran ini kan tentu bergantung pada nilai-nilai yang ada di Tribrata dan Catur Prasetya kalau nggak salah saya. Itu ada kondisi-kondisi di mana itu sebagai nilai moral yang dibangun di sana. Adakah pelanggaran dari kewajaran tadi? Gitu ya. Apakah pesan untuk melakukan misalnya menghilangkan bukti, mengamankan bukti itu benar adanya itu sebagai satu hal yang biasa saja, begitu kan? Ini yang betul-betul harus diluruskan sehingga tidak ada lagi ruang perdebatan kita di sana. Walaupun masing-masing pasti akan pada pembelaannya, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, adalah berkaitan dengan bahwa poin tadi yang kita bicarakan dalam konteks pembelaan tadi ini, apakah perintah atasannya itu berkaitan dengan melawan kepentingan hukum atau tidak, sikap profesional atau tidak, dan itu diberikan, disampaikan secara tertulis atau lisan, gitu ya. Umumnya biasanya kalau ini tidak melanggar ketentuan undang-undang ya Mbak, umumnya, saya bicara umumnya nih, bisa juga nanti di case yang lain berbeda, tapi biasanya itu pasti tertulis. Pertanyaannya, adakah perintah tertulis untuk mengamankan bukti tadi, untuk mengganti DVR tadi, itu tertulis? Dari siapa dia? Karena kalau sampai ini tertulis kan berarti bisa diuji, gitu ya. Berarti ada terang benderang di situ, jelas. Ya, biasanya kalau main di zona yang absurd, yang abu-abu, biasanya nggak akan berani untuk melakukannya tertulis. Tapi kalau ada bukti itu, alangkah baiknya itu dibawa, begitu ya, untuk membuktikan bahwa ini antara dalil dikatakan perintah atasan dengan buktinya itu jelas, gitu kan? Nah, jadi saya rasa ini juga jalan di mana jawaban dari jaksa penuntut umum itu
akan disambut baik oleh penasihat hukum, karena kita kan belum sampai kepada tahap bukti membuktikan ya. Jangan-jangan ke kuasa hukum punya tuh buktinya. Nah, kalau dia punya, silahkan itu dibawa dibuktikan di persidangan. Maka clean and clear bahwa ini perintah atasan gitu kan. Nah, tapi tentunya kan pasti ada batu uji lagi. Apakah perintah atasan yang seperti itu tadi memiliki nilai kewajaran atau tidak. Nah, itu tidak bisa 1 menit 2 menit menjelaskan ya, perdebatannya bisa 1 harian itu Mbak. Kalau orang hukum itu kan ada 2 orang hukum pendapatnya bukan 2 Mbak Baskalis, bisa 8 bisa 10 kira-kira. Oke, ini kalau tadi Mas Heri bilang harus ada yang tertulis sebagai bukti dari yang terus disampaikan bahwa mereka hanya menjalankan komando dari atasan. Kalau nggak ada, ya berarti nggak bisa ya untuk dibawa menjadi sesuatu yang bisa meringankan hukuman para terdakwa. Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, bahwa sampai sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah van gewisde, yang sudah final and binding, yang sudah final sifatnya, baru kita mengatakan tertutup semua kemungkinan, Mbak. Tapi kalau belum, berarti masih ada asa. Kita tinggal menunggu prosesnya. Setidak-tidaknya kita memberikan poinnya sama begitu ya, poin baik yang ke jaksa penuntut umum maupun ke pihak lain, yaitu kuasa hukum. Ya, kita pun tadi kan meminta ini agar equal kan, tapi jawaban-jawaban tadi itu saya rasa bukan sekedar jawaban yang nanti dijawab dengan pakai kalimat saja, pakai pendapat saja tanpa bukti, kan begitu ya. Jadi agar ini jelas ini, sehingga kalaupun atasannya itu mohon maaf adalah Pak FS juga punya bukti, dia nggak pernah menyuruh itu kan. Nah, nanti kan masing-masing pihak jadi bermain dengan dalil sendiri ini kan. Nah, ini kasus ini mohon maaf sekali dari awal kan ada pihak yang dominan, seakan-akan kalau menurut ceritanya dari keluarga ya, tidak boleh ini didatangi sampai ke rumah begitu, ada katanya ada oknum yang melakukan proses-proses tadi. Nah, sekarang kan satu persatu ya mungkin ya sudah tidak lagi sudah tidak lagi berpikir untuk orang lain ya. Masing-masing orang sudah berpikir untuk kepentingan hukumnya sendiri dalam konteks pembelaan. Maka tentunya hal ini diarahkan ke sumber lain begitu ya, ke terdakwa yang lain. Nah, ini yang kemudian kita maknai dalam proses ini, mulai kalau kita baca sidangnya secara utuh udah mulai pelan-pelan terjadi kan. Yang ini mengatakan tidak melakukan, ini atas perintah si A, kemudian ada juga yang sudah melakukan permohonan maaf, walaupun nanti bisa lagi nih Mbak dijawab lagi, ya meminta maaf, melakukan permohonan maaf itu bukan berarti mengakui perbuatannya. Nah, ini kan nanti kan. Nah, jadi silahkan saja kalaupun itu sudah dilakukan permintaan maaf tapi tetap mengatakan tidak bersalah, itu sekali lagi hak hukum setiap orang. Jadi kita kalau katanya harus adil, ya adil sejak dalam pikiran. Semuanya harus adil. Jadi jangan bicara adil di luar, tapi ketika dalam prosesnya ya menuntut orang untuk membuktikan begini begitu, tapi dianya nggak mau membuktikan yang sebenarnya. Nah, ini kan yang menjadi kesulitan dalam sidang kali ini. Saya rasa ya semua terdakwa pun sudah memahami proses ini secara jauh ya. Mereka sudah kehilangan banyak waktu, tenaga, pikiran. Kita juga ya tetap memiliki rasa empati terhadap semua, walaupun ya tadi ya entah itu nanti diputus bersalah atau tidak, dalam proses ini semuanya akan merasakan dampaknya, terutama pasti keluarga korbannya. Ya, karena khawatir nanti kita kalau nggak menyinggung keluarga korban dianggap kita nggak berempati. Tentu udah pasti empati di korban dulu, gitu ya. Karena ini korbannya sudah tiada, maka keluarga korbanlah yang paling utama merasakan dampaknya. Sehingga kalau kita lihat kemarin di persidangan suasananya riuh rendah begitu ya, banyak luapan emosi. Ini yang perlu juga kita ingatkan, jangan sampai emosi yang terlalu dalam tadi itu akhirnya melupakan esensi yang ingin disampaikan di persidangan. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan saya juga berharap dalam proses ini kita semua melihat bahwa penegakan hukumnya itu equal untuk masing-masing pihak. Kalau sidang-sidang biasa bahkan biasanya akan diingatkan oleh hakim. Bukan berarti nggak boleh menangis ya Mbak. Itu nama kondisi emosional. Apalagi seorang ibu, kita paham semua itu. Tapi tentunya akan diingatkan agar jangan sampai nanti itu mempengaruhi keterangan beliau di persidangan. Karena kalau kondisi emosional itu sangat mungkin, saya bukan orang psikologi gitu ya, tapi secara manusiawi saja kalau orang lagi emosional biasanya kan ya
yang disampaikan mungkin ada yang tidak utuh begitu ya, atau ada yang lupa. Ini kan sayang sekali, ruang persidangan itu memang adalah fasilitas untuk seseorang menyampaikan secara konstitusional hak-haknya yang kemudian dianggap dirugikan oleh orang lain. Apalagi, apapun yang diperiksa saksi yang keluar di ruang persidangan akan menjadi fakta hukum ya untuk, jadi bahan pertimbangan majelis hakim membuat keputusan. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau kita lihat runtutan dari semua yang diproses pada konteks pembuktian persidangan ini akan dibuat jadi jalinan cerita yang utuh bagi akhirnya suatu tuntutan jaksa. Maka ya inilah dalil untuk saling membuktikan tadi. Jadi di sini ada cover both side-nya, ada dua sisinya, tidak hanya sisinya kuasa hukum, tidak hanya sisinya jaksa penuntut umum, tapi keduanya. Jadi kalau merasa ada yang oh ini salah, ya koreksinya dengan membuktikan di persidangan keterangan saksi yang berkesesuaian, atau ada nanti keterangan ahli kita tunggu, kemudian kalau enggak ada persesuaian dengan alat bukti yang ada. Maka Oke. ini jadi clean and clear di situ kan, bahwa ini memenuhi tadi misalnya poinnya perintah atasan. Nah itu yang dikaitkan. Kalau dalilnya adalah pemahaman mandiri bahwa kita kembali lagi ke perintah atasan, itu sangat subjektif. Maka nggak bisa dinilai itu, Mbak. Kalau setiap perintah atasan itu dimaknai seperti tadi, ya sudah, saya karena diperintah atasan, titik sampai di situ. Mhm. Ini ada konsekuensi hukum dari perbuatan pidana, ya.